Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tentunya semangat dalam beraktivitas hari-hari. Nah, di video kali ini seperti di belakang saya ini, saya sudah berada di Pool PO Putra Remaja di Kota Palembang seperti biasa. Namun bukan untuk update keberangkatan. Aduh, maaf sebelumnya panas sekali ya sorenya, trik soalnya. Namun untuk mereview unit yang ada di belakang saya ini. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi. Unit yang baru keluar beberapa waktu lalu dari Repair Body A3 Jaya yang ada di Malang, yang merupakan dulunya body Eagle High berbodi Jet Bus 2 karoseri Adiputro, namun baru selesai di rebody kurang lebih 1 bulan yang lalu di Repair A3 Jaya. Untuk video review eksterior dan interiornya tentu saja untuk teman-teman untuk selalu di like, komen, dan subscribe, dan juga ditonton video-video terbaru saya. Kita akan lanjut review eksteriornya terlebih dahulu. Nah teman-teman, jadi kita sudah berada di Pool Putra Remaja untuk mereview lebih dekat salah satu unit XPO Eagle High dan juga milik PO Putra Remaja yang sebelumnya berbodi Jet Bus 2 HD High Deck Single Glass karoseri Adiputro tahun 2015. Nah, saat ini bentuknya sudah berubah menjadi Jet Bus 3 Plus HDD Voyager buatan Repair A3 Jaya Malang. Kita akan review dari tampak luar dulu. Untuk tampak depannya ini seperti biasa bawaan seri Jet Bus 3. Bentuknya seperti ini teman-teman, kurang lebih. Ada lampu seri Jet Bus 3, ada bumpernya dan juga lampunya. Nah, untuk lampu dan bumper ini sudah mengikuti yang baru ya, versi facelift. Ada lampu strip LED juga, serta garis chrome di bagian bawah ini, atau putih ya, kalau aslinya kurang paham saya chrome atau bukan. Lalu ada emblem PT-nya, PT Putra Remaja, dan juga ada platnya AB7501AH. Nah, untuk tampak depan ini kurang lebih mirip dengan aslinya Adiputro, sudah rapi. Untuk lekukan-lekukannya pun sudah bagus, tidak kaku, serta ada stikernya nih, namanya apa ya, Algis ini ya, Algis Reborn, tulisannya Pesona Jogjanis. Dengan sasisnya ini digunakan Mercy OH1526NG. Untuk video yang sebelumnya teman-teman yang masih berbodi Jet Bus 2, saya akan cantumkan di deskripsi, teman-teman bisa lihat dulu sebelum lanjut ke video ini untuk reviewnya. Oke, untuk spion yang digunakan ini tipikal spion yang mode kekinian ya, dengan motif tipe cangkul. Ya, spion tanduk cangkul ini sedang tren-trennya di Indonesia ya, memang ya, beberapa tahun ini sih. Lalu untuk pintunya ini sudah pintu buntung ya, alias ya pintunya bisa dibuka dari dalam, dari sini ya. Kok dari luarnya segelas tidak ada pintu. Untuk cat dari A3 Jaya ini ya, mohon maaf sebelumnya, saya rasa ini kurang begitu baik catnya, tidak begitu mulus, dan juga terkesan ini lumayan mengejar waktu kemarin selesai. Kalau sekilas dari dekat sih ini tidak terlalu terlihat belang ya. Nanti kita lihat dari tampak samping baru kelihatan begitu belang ininya, catnya. Untuk finishing stikernya pun sebenarnya sudah bagus, ini warnanya cerah. Hanya saja ini detail-detail kecilnya ya, ini kurang rapi. Ini yang saya kurang ya, terkesan terburu-buru sekali. Untuk tulisan font Putra Remajanya sudah bagus warnanya, hanya saja untuk finishingnya sudah lumayan bagus ya, tidak terkesan terburu-buru lah. Hanya saja ini saya kurang paham ya, apakah ini pakai cat atau stiker, karena kalau kita lihat di sini ini tidak terasa ada gerenjelan-gerenjelan, sepertinya ini cat. Hanya saja catnya ini kurang baik, menurut saya kurang baik kualitasnya, tidak sebagus yang lain. Mungkin faktor karena ini repair di bengkel biasa, jadinya tidak sebaik di karoseri langsung ataupun ya cat yang berkualitas. Untuk sasis yang digunakan ini seperti saya bilang 1526, ini terletak di suspensinya. Teman-teman lihat ini masih per daun, jadinya ya belum air suspension, namun sudah yang seri NG ini ya. Untuk finishing belakangnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini sudah lumayan bagus ya. Kap mesinnya pun sudah oke, lampu serta bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Tidak ada emblem Adiputro ya, hanya finishing kaca diamond serta kisi-kisi khas Jet Bus 3 saja.
Untuk bagasinya masih leather frame ya, karena 1526 tentunya belum tembus. Namun untuk finishingnya kita lihat ini sudah oke, lumayan rapi finishing ininya. Dicat lagi ini dempul-dempul yang sebelumnya sudah berkarat, ini sudah dicat lagi ya. Untuk tampak luar seperti ini teman-teman, kurang lebih reviewnya. Kita akan lanjut ke bagian interiornya dari bis ini. Nah oke teman-teman, jadi kita sudah berada di dalam kabin bis Putra Remaja ini yang sedang saya review, XPO Eagle High, yang sudah berevolusi menjadi Jetbus 3 series Voyager. Kita akan mulai review dari depan dulu ya, kurang lebih. Ini dashboardnya sekilas dari sini sih masih sama seperti seri Jetbus 3, tidak ada yang berubah. Hanya saja untuk finishingnya ini saya nggak tahu ya, ini memang karena mengejar waktu atau memang ya dari repairnya terburu-buru kok hasilnya kurang oke. Terkesan ya masih, yang penting jadi gitu, nggak begitu mulus. Untuk sasisnya pun karena 1526 yang generasi baru ini jadinya sudah setir palang 4 dan juga bentuk MID nya nih yang tipe baru. Teman-teman detail tuh pasti kelihatan perbedaan 1526 lama dengan yang NG itu ya, dari MID nya kelihatan sih. Lalu di sebelahnya ada tombol-tombol indikator seperti TV, lampu ya, lampu-lampu, serta ada audio di sini. Audionya ini nggak tahu nih merek apa, nggak begitu kelihatan soalnya. Serta di bawahnya ini ada tombol untuk AC ya, dari Denso tapi yang seri lama ini, bukan yang L9 apa LD9 ya, masih LD8, masih yang puter-puter, belum yang elektrik. Nah, salah satu yang membedakan unit ini dengan yang lainnya, terutama untuk seri Jetbus 3 ini, adanya sekat di sini. Untuk sekatnya ini langsung dari repair A3 Jaya langsung, jadi hasilnya ini kalau first impression saya ngeliat ya, ya biasa saja, nggak begitu oke, nggak begitu buruk, tapi seharusnya ya bisa lebih bagus lagi kalau harusnya ya. Lalu karena adanya sekat tentunya membuat penumpang yang merokok di bagian depan tentu tidak akan risau lagi, asap rokoknya akan masuk ke dalam kabin. Tentunya bagi penumpang yang duduk di bagian dalam seperti di hot seat ini tentunya tidak akan terganggu dengan asap rokok yang penumpang dan kru buang. Jadinya ada plus minusnya. Namun minus dari adanya sekat ini tentu saja sedikit mengganggu pandangan penumpang untuk melihat ke depan. Nah, kok dari sini sih tidak terlalu, ya lumayan mengganggu ya, khas Jetbus 3 series lah bentuk topinya. Hanya saja ya stikernya tidak terlalu banyak dan juga tidak ada ribbon hitam ya bagusnya, jadi tidak begitu mengganggu. Hanya saja ya kalau saya sih kurang senang adanya sekat karena feel-nya itu beda, rasanya tuh lebih sempit kalau masuk ke dalam. Untuk jarak kursi yang hot seat ini lumayan standar kalau menurut saya sih, tinggi saya 168, bisa selonjor seperti ini ya standar, nggak wah juga sih, tapi ya at least sudah lumayan. Untuk finishingnya pun karpetnya ini berbentuk motif kayu, tapi saya kurang paham ini apakah dari Tarabus atau bukan motif karpetnya, serta ornamennya ornamen kayu semua ini di sini. Kita akan lanjut dari bagian kursi. Kursinya ini menggunakan tipe Aldila, tapi saya kurang paham ini sepertinya motif yang lama, model yang lama, hanya saja diganti jok ya, ganti joknya lebih yang baru, dan perpaduan warnanya sih ya standar. Ada sensasi bunyi-bunyi gini ya kalau kalian dengar. Warnanya ini coklat tua ya sepertinya ya, ada aksen krem juga. Nah, serta kalau teman-teman lihat ya, sudah ada lagi fasilitas selimut untuk kelas eksekutif. So jadi ya lumayan inilah membantu, apalagi kok teman-teman yang pada saat malam hari, wah itu dingin sekali AC bis itu. Makanya kalau tidak ada selimut itu ya lumayan lumayan greget lah, dinginnya itu sampai ke badan. Untuk detail-detail ini seperti apa ya ini ya, dinding kabin, lantai standar, tidak begitu buruk. Kacanya ini masih bawaan Adi Putro ini asli ya,
kaca bawaan Adiputro, serta yang hanya berubah itu di bagian louver AC-nya saja teman-teman. Louver AC-nya ini sudah mengikuti Jetbus 3 series yang baru, yang dimana sudah ada lampu tapi mati ya. Ada lampu baca ini di sini, LED strip, serta louver AC yang baru. Hanya saja untuk finishingnya ini ya, kalau teman-teman bisa melihat sendiri ya, ini lumayan kurang rapi. Saya rasa ini seperti asal jadi aja sih. Kalau ngeliat di video ini, finishnya kurang banget, sama bagian ini ya. Sebentar. Nah ini terkesan, saya kurang paham ini apakah bawaan dari repairnya atau dari sebelumnya, saya kurang paham. Intinya kurang rapi sih. Serta untuk bagian plafon ini masih bawaan Adiputro yang lama, warna krem, cerah, bagus. Belum ada kap bagasi tutupnya, dan juga bagian dalam bagasi pun masih ori, dan juga masih bagus ternyata kualitasnya teman-teman, luar biasa. Karena mungkin usia bodi yang masih muda sih sebenarnya, membuat detail-detail ini masih bagus. Tak lupa untuk menerangi kabin pada malam hari ini dilengkapi juga dengan lampu strip LED ya. Ini enaknya kalau sekarang bis-bis sekarang pakai lampu LED, enggak pakai lampu neon lama. Serta ada TV di depan ini. TV-nya saya kurang paham ini berapa inci nih hasil. Sepertinya 32 ini apa 40. Dia 32 apa 42 ini. Lalu exhaust-nya atau blower untuk pintu keluar juga sekaligus masih model lama, tidak dirubah. Selendang gepreknya seperti ini teman-teman. Tidak ya, kurang, terutama bagian ini ya teman-teman, nah ini kurang rapi. Finishing ujung-ujungnya juga nggak rapi sih. Lanjut untuk jarak kaki dari antar kursi ini lumayan lebar lah, nggak begitu sempit. Serta untuk jarak di kursi tengah ini lumayan lega ternyata teman-teman. Nih kita duduk, ternyata lebih lega dibanding teman. Ini kursi tengah ke belakang, pandangan ke depan seperti ini, lumayan lega dan tidak begitu sempit. Untuk kursinya enak, jadi nyaman. Kursinya juga bagus dari Aldila ya, jadi pandangan penumpang bisa lebih enak ke depan. Hanya saja itu minus sekatnya itu sih. Untuk detail-detail kecil lainnya seperti toilet masih sepertinya bawaan yang lama, belum diganti yang baru. Ya ini kita buka. Oke, kita review sedikit. Untuk toiletnya ini masih bawaan Eagle ya, sepertinya yang lama ya, atau udah diganti saya kurang paham. Intinya ini sepertinya baru diganti deh ini. Nanti video yang sebelumnya saya akan tulis apakah sama atau berbeda, saya lupa olehnya. Tapi untuk kita masuk ke dalam sini ya oke lah, masih nggak begitu sempit, lumayan pas-pasan sih. Untuk badan saya masih oke. Untuk toiletnya masih bersih, bagus, tidak bau ya. Hanya saja untuk finishing ini nggak tahu ini apa karena bekas AC bocor atau apa, saya kurang paham. Serta ternyata ini lovernya tidak diganti teman-teman, masih bawaan yang lama seri Jetbus 2. Hanya berubah pada lover AC depan, yang ini tidak. Untuk secara jujur rating untuk unit ini saya kasih nilai 7/10 karena masih banyak detail-detail finishing yang tidak ya, harusnya bisa lebih rapi, ini tidak begitu rapi. Mungkin karena terkejar waktu, mengejar arus mudik kemarin atau bagaimana, saya kurang paham. Namun yang penting ya kualitasnya masih sekilas tidak begitu buruk. Oke teman-teman, itu saja review jujur dari unit XPO Eagle Height PO Putra Remaja pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.